Nah, kalian ini di kelas apa sih? Robotik. Robotik. Nah, robotik itu belajar tentang apa aja? Robot. Di dalamnya robotik ada apa? Mesin. Mesin, terus apa lagi? Komponen. Terus satu lagi komponen apa lagi? Listrik, ya. Terus kalau nanti yang sudah tingkat lanjutan, robotnya bisa jalan sendiri itu karena apa? Karena diprogram pakai komputer. Jadi robotik sebetulnya kita belajar 3 hal. Yang pertama itu tentang mekanik, yang kedua tentang elektronika, yang ketiga adalah tentang informatika atau pemrograman. Nah, untuk level kalian kita belajar dulu tentang mekanik dan juga belajar elektronika. Nah, di sini ini adalah apa nih? Proyektor ya. Di sini kita belajar apa sih? Nih. Apa yang kalian buat? Love. Ya. Wah, yang dibuat love. Nah, sistem proyektor ini tuh kita belajar tentang apa? Menyalakan apa? LED, betul ya. Jadi di sini kita itu belajar yang pertama bikin kerangka yang kuat ini gimana? Nih, ini sudah kuat belum? Punyanya siapa nih? Ini udah bagus nih, sudah kuat. Terus ini kita nyalain berapa lampu di sini? 3 lampu. Nyambungnya kemana? Nyambungnya kemana? Kabel sini, namanya ini PCB. Nah, gunanya PCB ini untuk menyambungkan 3 lampu LED tadi. Ya, kalau kita tanpa PCB ini, LED-nya harus kita pegang satu-satu kan susah. Ya, kita pakai namanya PCB. Terus setelah PCB ada kabel-kabel. Kabelnya yang pertama terhubung kemana nih? Baterai, ya pintar. Selanjutnya ada satu lagi, kehubung mana? Saklar. Sehingga dari baterai, kalau tidak ada saklar kira-kira apa yang terjadi? Nyala terus. Betul. Jadi supaya hemat, kita pakai saklar supaya bisa menyalakan dan mematikan ya. Ya, ini bagus nih. Punyanya siapa nih? Punyanya orang. Nah, setelah itu di robotik itu juga ada robot-robot yang lain. Nah, ini ada salah satu robot juga yang dia punya beberapa komponen. Contohnya mekaniknya, ini kan kalau ini terdiri dari Lego nih. Ya, biasanya anak-anak yang belajar tuh anak-anak kelas 1 2 kalau ini. 1 2. Ngerakitnya, kalau kalian kan udah besar-besar. Jadi kalian berusaha belajar pakai mekanik yang sudah ada. Dari karton, dari nanti bisa pipa, bisa barang-barang bekas yang ada di rumah, kalian bisa pakai. Nah, contohnya ini robotnya ini ya. Tadi kita belajar lampu. Robot ini punya lampu nggak? Punya. Lampunya mana? Ada di matanya. Sama juga ya. Jadi nanti kalau kalian belajar LED, besok kalian mau bikin robot yang lebih bagus, kalian bisa pasang lampunya itu sebagai mata robot bisa. Ya, sebagai indikator yang lain bisa. Nah, nanti lampu ini kalau tadi kan baru di on off, ya kan? Nah, sekarang karena ini sudah ada sistem robotiknya atau namanya microcontroller. Apa namanya? Ya, jangan kepleset loh. Ya, microcontroller ini itu adalah chip yang sudah bisa diprogram oleh komputer. Ya, nah kita programnya hari ini pakai namanya tablet. Ya, pakai tablet ini. Kita konekkan dulu sama robotnya nih. Ya, sudah connect. Sekarang kita akan mencoba robot ini kita program supaya nyala matinya lampu itu bisa kita atur dari sini. Nah, ini adalah programnya namanya robot Astro. Ya. Nah, awalan itu adalah when tanda apa nih? Tanda play ya. Tanda play itu artinya tanda yang di pojok sini nih.
tanda play. Jika tanda play ini di tap, maka apa yang terjadi? Selanjutnya kita bisa pasang nih program untuk menyalakan lampu. Kita program yang pertama, kita mau supaya matanya ini bisa kedip-kedip. Ya, di sini kita pasang LED ED1, ED2 blink. Colornya, warnanya mau apa nih? Hah? Warna-warninya apa pink? Pink ya? Pink, ungu ya? Ungu, oke, ungu. Ya, selama 3 kali. Ya, kita lihat. Ketika ini di play, dua, tiga, ya, kedip 3 kali ya. Nah, Pak, ketika diprogram, kita bisa merintah robot ini sesuka hati kita. Yang pertama, tadi dia sudah bisa menyalakan matanya. Setelah matanya nyala, kita minta supaya dia jalan. Pakai di sini. Ya, kita tap lagi ya. Pertama, matanya nyala. Terus dia berjalan ya, selama 3 detik. Jadi ketika robot itu dikasih program, ya, dia bisa berjalan sesuai dengan program yang ada di sini. Paham? Paham ya. Nah, besok ini tingkat lanjutannya setelah kalian belajar ini elektro itu akan ada pemrograman. Ya, dan kita pemrogramannya bahasanya nanti lebih detail lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Gak ada? Tanya apa? Yang pakai sensor mulut enggak? Oh, sensor mulut buat apa sensornya? Ya misalnya nyuruh gitu dia bisa. Oh, nyuruh bisa jalan. Sebetulnya ada, itu namanya adalah sensor suara. Ya, tapi sensor suara itu dia menggunakan voice recognition. Ada beberapa robot yang bisa, ada beberapa robot yang harus kita masukkan dulu atau kita rekam suara kita. Semisal ada robot anjing, ya Mr. Agur hari ini nggak bawa ya. Robot anjing itu kalau anjing pintar kan dia bisa kita perintah kan, ya kita bisa perintah. Ketika kita suruh sit down gitu ya, dia bisa duduk sendiri. Itu namanya robot dengan voice recognition. Ya, itu bisa. Nah, kenapa kok suara kita bisa dikenali sama robot? Sensornya deteksi apa sih? Suara itu mengeluarkan apa? Yang dideteksi apanya? Namanya frekuensi. Ya, jadi setiap kita mau ngomong itu ada frekuensi sendiri. Frekuensinya berapa? Nah, itu direkam sama robot. Dia kan ya nggak tahu kalau kita ngomong A, B, C gitu kan dia nggak tahu sebetulnya. Tapi dia bisa mengenali karena dia menyamakan. Oh, kalau A itu frekuensinya segini. Kalau kita ngomong B itu frekuensinya ini. Nah, jadi robot ini bisa mengenali. Terus di sini ada robot apa lagi? Ya, tadi Mr. Agur bawa robot laba-laba. Kita ulang ya, robot laba-laba. Robot laba-laba ini dia sudah ada program yang diprogram di robotnya. Dimasukkan di dalam sini. Jadi kalau ada sensor ultrasoniknya ini mendeteksi halangan, maka kita gerakkan dia ke kiri. Nah, pertama kali bikin robot ini, kira-kira apa yang diprogram? Apa? Betul, kakinya ya. Pertama kali itu kita harus berpikir gimana sih cara robot ini bisa maju ke depan. Gimana kira-kira caranya maju ke depan? Dia punya 4 kaki itu, ya. Ini harus satu-satu, ya. Satu-satu menggerakkan. Pertama, angkat dulu kaki ke belakang, ke depan. Terus kaki kanan, kaki kiri. Setelah itu ini
kaki ini ke belakang. Ya. Setelah ke belakang dia maju ke depan. Jadi dia satu-satu gini. Ya. Itu untuk maju ke depan. Kalau ke samping kiri gimana? Kaki yang sini dia bergerak sini, di sini mendorong ke kanan, ke kiri. Ya, sebaliknya kalau yang di sebelah sini sama. Yang di sini nanti mendorong supaya dia ke arah kanan. Tuh. Nah, di program ini, program robot ini diprogram karena dia punya 3 sisi sensor, dia diprogram supaya dia tidak menabrak objek di depannya. Kalau dia ada objek di depan, harusnya ngapain? Mundur. Mundur, habis mundur ke samping. Maju nabrak lagi no. Wow. Ini mundur, maju, nabrak lagi. Mundur lagi gini. Nah, apa? Mundur, belok. Jadi robot ini, ketika kita program robot ini ada halangan depan, setelah ada halangan di depan, dia mundur ke belakang dan harus belok. Kita coba ya. Ya, ini. Tuh, ini ya. Ya, dia kan belok kan? Nah, kalau cuma mundur, ya sama aja. Nanti dia nabrak lagi. Oke? Cukup pertemuan hari ini. Ya, semangat belajar robotiknya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Tepuk tangan dulu.